Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tiara Khairunisa dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan teks ceramah tentang pendidikan di masa pandemi Covid. Pertama-tama mari kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani olehnya. Virus corona atau COVID-19 yaitu coronavirus disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian virus akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan lockdown dan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kini hampir di seluruh belahan bumi melakukan segala aktivitasnya di rumah, seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan atau daring. Siswa maupun guru harus sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar terciptanya keefektifan sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung dengan koneksi internet. Pembelajaran dapat menggunakan media grup seperti WhatsApp, Instagram, Psikologi, sehingga siswa mudah mengikuti kegiatan belajar mengajar waktu yang bersamaan. Meskipun di tempat berbeda, namun terdapat permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Pindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari pihak pendidikan yang tak tersampaikan. Di masa seperti ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan cara pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitupun pula pada siswa yang ikut turut berpartisipasi penuh dengan pembelajaran daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat
agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Sekian teks ceramah dari saya tentang pendidikan di masa COVID-19. Jika ada kesalahan atau kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.